Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Slawi yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi dari saya Ahmad Hanif SST, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Slawi. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi yang berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini ruang lingkupnya mungkin lebih sempit ya, lebih spesifik. Tidak seperti kemarin Bu Diah mungkin sudah menjelaskan lebih lebar tentang budaya positif. Kalau ini lebih spesifik pada pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Ini saya perkenalkan dulu. Ini fasilitator saya yang sebelah kanan, namanya Ibu Sri Hartutik SPD MPD. Beliau itu sehari-hari sebagai guru TK Baitul Makmur. Jadi seorang guru TK, guru swasta, tapi begitu telaten membimbing murid-muridnya, termasuk membimbing kami para CGP angkatan 9 ya. Beliau tidak pernah lelah, bahkan sampai kadang-kadang sampai larut malam, jam 11 malam, jam 12 malam masih on WA-nya, kadang-kadang masih mengingatkan kami untuk mengerjakan tugas-tugas CGP. Ini luar biasa Bu Sri Hartutik, orangnya juga lumayan cantik ya. Dan satunya Ibu Dewi Puspitasari, sarjana psikologi. Ini pengajar praktik saya. Sehari-hari beliau bertugas di SMP Negeri 1 Slawi. Dia juga orang yang cantik, orang yang sabar, kemudian telaten dalam membimbing kami CGP angkatan 9. Ada 5 orang CGP yang beliau dampingi ya. Kalau nggak salah sudah 2 kali ini beliau datang ke SMA Negeri 1 Slawi untuk melakukan pendampingan individu atau yang biasa disingkat dengan PI, baik PI 1 maupun PI 2. Next. Nah, ini bahasan kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membahas masalah disiplin, kemudian dilanjut teori ilusi atau hayalan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat ini judulnya agak gimana gitu ya, dihukum oleh penghargaan ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Ini yang nanti akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah sering menangani perilaku anak ya. Menangani kasus-kasus atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju ketika hukuman dianggap dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau mboten Pak? Bu Hesti setuju? Tidak setuju. Alasannya kenapa Bu? Mohon maaf, mohon izin, hukuman menurut saya itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi hanya memotong permasalahan itu saja tanpa sebuah solusi. Yang pastinya hukuman itu juga akan menghasilkan sebuah permasalahan yang baru. Itu saja Bapak Hani. Terima kasih, luar biasa sekali jawabannya Bu Hesti Puspa Maulinda SPD MPD. Luar biasa jawabannya. Memang kalau kita lihat yang namanya hukuman, mungkin pada saat itu anak itu akan merasa bersalah, merasa jera, kemudian tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tapi tidak tentu besok, lusa atau kapanpun bisa jadi hukuman itu kesalahan itu akan terulang kembali oleh anak tersebut. Ya,
Selain itu kadang-kadang hukuman itu justru menimbulkan efek kebencian, menimbulkan denda, menimbulkan dan permasalahan-permasalahan lain lah. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Hesti bahwa hukuman itu justru akan menambah persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju napa mboten Bapak Ibu? Ketika kita memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan, tetapi bentuk hukumannya itu berupa tindakan-tindakan yang positif. Misalkan disuruh membaca atau disuruh menyapu lantai atau membersihkan, menyirami tanaman atau yang lain. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu dengan hukuman yang seperti itu? Pak Nurul, monggo. Ya, setuju Pak. Karena bisa memberikan efek positif. Jadi tidak terhadap suatu bentuk negatif terhadap suatu hukuman. Tapi di sini memberikan suatu anak itu bisa memiliki rasa tanggung jawab. Tapi kalau tidak ada namanya hukuman, maka anak tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab apa yang telah dilakukan. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Nurul, luar biasa jawabannya, sangat bagus sekali. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, memang betul ya, ada efek positif pada diri anak ketika kita memberikan hukuman kepada anak dengan hal-hal yang positif. Tetapi terkadang itu juga masih bersifat sementara ya. Artinya saat itu bisa jadi anak itu tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi nanti ketika tidak ada hukuman lagi, anak juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Pak Rohmandi barangkali mau menjawab. Monggo. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju ya? Ada setujunya, ada tidaknya juga. Ya, setujunya ini biasanya anak kalau dikasih penghargaan ini menjadi semangat. Enggak setuju ya, tidak setuju ya. Ini antara ya dan tidak, ya dan tidak. Tidak setuju itu bagi anak yang katakan kurang tidak bisa atau kurang mampu, ini jadi kasih ini malah menjadi minder gitu. Itu tidak setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rohmandi, keren sekali ya jawabannya. Jadi memberikan penghargaan itu terkadang memang bisa meningkatkan motivasi anak ya. Anak itu jadi termotivasi untuk melakukan satu kebaikan, dari kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain, itu akan termotivasi. Contohnya misalkan untuk lomba kebersihan antar kelas, anak itu rame-rame berlomba-lomba untuk membersihkan kelas karena termotivasi dengan penghargaan yang akan didapat. Tetapi nanti ketika tidak ada lagi momen penghargaan seperti itu, ya bu temen orang ngerti, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi itu juga bersifat jangka pendek dan tidak selamanya anak itu akan melakukan tindakan atau hal-hal yang positif. Tidak menjamin kemudian anak itu tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Ya, karena ternyata perilaku anak itu bisa berubah, itu bisa permanen selamanya itu kalau misalkan tumbuh dari hati nuraninya sendiri. Ya. Ini yang paling penting, bagaimana caranya agar anak itu memiliki kesadaran untuk untuk mengakui kesalahan, untuk mau untuk memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Next.
Next. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah disiplin. Ternyata kalau kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Arti kata yang sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini mungkin orang beranggapan bahwa yang namanya disiplin ya ketika ada aturan kemudian anak-anak pada mengikuti aturan tersebut, itu yang disebut dengan disiplin. Selama ini memang kalau orang Jawa bilang mengatakan salah kaprah bener ora lumrah, kira-kira seperti itu ya. Jadi disiplin kalau misalkan anak patuh pada aturan yang ada itu berarti anak itu disiplin. Padahal makna disiplin yang sebenarnya itu artinya belajar untuk membuat orang itu menggali potensinya sendiri. Bagaimana anak itu menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, itu yang dimaksud dengan disiplin. Ya. Next. Nah, sekarang teori ilusi atau hayalan. Selama ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol selama ini. Jadi guru dalam mengontrol murid atau membimbing murid, membimbing siswa-siswinya itu selama ini juga ada miskonsepsi atau ada sedikit kesalahan ya. Yang pertama, ada sebuah ilusi atau hayalan bahwa guru itu mengontrol murid. Guru itu akan mengontrol murid, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh murid, apa yang selalu dilakukan oleh murid itu akan terus dikontrol oleh guru. Ya, jadi guru itu selalu mencari-cari kesalahan dari muridnya sendiri. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Ini seperti yang tadi pada pertanyaan pemantik bahwa yang namanya hukuman dengan melakukan hal-hal yang positif itu bisa meningkatkan kedisiplinan ya. Ini sama saja seperti ini, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat ya. Ketika kita melakukan pressure terhadap siswa-siswi kita, murid-murid kita dengan penguatan-penguatan positif itu akan efektif dan bermartabat. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seseorang, ketika kita mengkritik orang lain ya, dengan sindiran-sindiran ataupun dengan kritik secara langsung, itu bisa membuat orang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter orang tersebut ya. Dan ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada orang yang lebih muda. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa, menghardik anak yang lebih muda, anak-anak kita mungkin ya lebih berhak untuk dihardik. Padahal Bapak Ibu, yang namanya orang kalau misalkan memiliki sesuatu, katakanlah panjenengan memiliki harta yang paling berharga menurut panjenengan apa? Harta yang paling berharga menurut panjenengan keluarga. Seandainya ada yang meminta salah satu dari keluarga Anda untuk diambil, anaknya gonyong. Nah, padahal panjenengan itu lagi sayang-sayangnya sama anaknya, diminta, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dengan bujukan rayon kok tak duit wis 2 miliar misalkan, anaknya sampean gonyong, tapi kok tak duit 2 miliar, kira-kira mau Bapak Ibu? Ya, nggak mau ya. Jadi karena setiap orang itu memiliki sesuatu, memiliki potensi yang bagaimanapun caranya itu akan mempertahankan potensi itu sendiri. Selamat datang Pak Giarto. Ya, ini habis membuat kepala BPKP menangis kemarin itu ya. Luar biasa sekali penampilan beliau Pak Sugiarto dalam pementasan kemarin dengan teaternya. Ya, saya lanjutkan.
Ketika kita memiliki sebuah potensi, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, itu bagaimanapun caranya pasti akan mempertahankan apa yang kita miliki tersebut dengan cara apapun. Kadang-kadang orang kan ingin meraih sesuatu itu dengan cara amang-amang, iming-iming, omong-omong, ya kan? Omong-omong, ngomong wis kowe anake gonyong, meneh. Ya so, nyong orang dua anak meneh gonyong, misalkan seperti itu. Atau dengan iming-iming, duit 2 miliar, meneh anake gonyong misalkan. Atau dengan amang-amang, awas kayak anggar anaknya orang gonyong, tak kepret engko nang tengah dalan, tak blendring motornya tak gembesing engko, misalkan seperti itu namanya amang-amang ya, mengancam ya. Tetapi orang yang memiliki pendirian, yang menganggap bahwa itu adalah harta yang paling berharga, pasti dengan cara apapun pasti akan mempertahankan sesuatu yang berharga tersebut. Demikian juga anak itu setiap anak pasti memiliki potensi yang kalau misalkan itu dipaksa itu pasti akan berontak, walaupun pada saat itu nurut ya. Anak melakukan kesalahan, padahal kesalahan itu adalah sebuah kesenangan. Setiap kali anak melakukan kesalahan pasti ada alasan ya. Ada alasan yang ada pada diri anak tersebut ya. Anak suka berantem, anak suka bolos, anak suka datang terlambat, itu pasti ada alasan tersendiri. Dan kita selama ini tidak mau tahu dengan alasan-alasan mereka. Alasan-alasan anak itu seperti apa tidak pernah mau tahu. Kadang-kadang ada yang orang tuanya broken home, ya kan? Itu kan harus kita pikirkan. Apakah kita tahu bahwa ternyata anak itu setiap pagi membantu orang tua, misalkan, monggo Bapak, membantu orang tua jualan di pasar, misalkan, menyiapkan dagangan, kan kita tidak pernah tahu seperti itu. Ya, ini ada beberapa tindakan guru. Monggo Bapak Ibu, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ketika guru melakukan tindakan menyuruh siswanya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya, karena anak itu selalu terlambat sekolah. Kemudian disuruh menuliskan kata-kata itu di sebuah buku dengan tulisan sebanyak 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena pelajaran PJOK ya. Karena pelajaran PJOK, jadi itu masuknya konsekuensi. Ini jawabannya yang benar. Ya itu jawabannya. Jadi yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Karena pelajaran PJOK berarti hukum. Ikutnya hukuman. Iya. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu memiliki motivasi, ada yang masuknya motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya. Yang termasuk motivasi eksternal, contohnya misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu sebuah
motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ya, kalau misalkan saya tidak melakukannya, maka nanti apa ya yang akan terjadi? Itu kan berarti motivasi eksternal dari luar. Ya, kalau misalkan saya tidak pakai helm, nanti apa ya yang akan terjadi nanti? Barangkali ada saya jatuh dari kendaraan dan lain sebagainya. Itu motivasi eksternal. Kemudian ada juga motivasi eksternal yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau misalkan saya ranking 1, saya akan mendapatkan hadiah dari orang tua berupa piknik misalkan. Itu kan sebuah iming-iming ya, imbalan. Itu namanya motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Ya, kalau misalkan saya mendapatkan nilai 100, saya akan diberikan pujian oleh guru saya yang ganteng, misalkan Pak Nurul yang ganteng akan ngalem sampai ke pentut-pentut. Bu, mungkin seperti itu ya. Saya suka sekali sama Bu Lina. Kalau misalkan saya mampu mengerjakan matematika dengan baik, pasti Bu Lina senang sekali. Pasti Bu Lina itu akan ngalem-ngalem saya ya. Ya. Padahal kalau saya diajar Bu Lina itu senang sekali karena orangnya cantik, kemudian ramah, baik hati, tidak sombong, dasar Dharma Pramuka. Ya, kemudian ada lagi motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, dari orang itu sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ya, saya punya cita-cita pengen jadi polisi. Nah, kalau misalkan saya terlambat terus, masa iya jadi polisi itu terlambat? Ya. Maka ada dorongan karena dia punya keinginan kuat untuk menjadi seorang polisi, maka ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk selalu datang tepat waktu, tidak terlambat. Saya pengen jadi TNI. Yang namanya TNI harus selalu tepat waktu. Masa iya saya datang sekolah terlambat? Itu kira-kira seperti itu. Itu namanya motivasi internal, motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Ya. Kalau misalkan saya tidak melakukan tindakan seperti ini, nanti apa yang akan terjadi pada diri saya? Misalkan seperti itu. Ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini yang dikatakan oleh Alfikon pada tahun 1993. Jadi yang namanya penghargaan, yang namanya hukuman itu sama saja menimbulkan efek ketergantungan. Ya, jangan bangga ketika kemudian saya mendapatkan penghargaan ketika saya kuliah, misalkan saya mendapatkan penghargaan karena nilainya terbaik. Itu tidak boleh bangga karena itu ada efek ketergantungan. Ketika kemudian tidak ada penghargaan, nanti saya malas-malasan lagi. Ya, saya tidak tertarik. Ya, ketika kemudian ada sebuah perlombaan, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya saya bisa menang karena ada embel-embel penghargaan. Ya, lomba darat kemarin hadiahnya 1 miliar ya, di Getaskerep Kecamatan Talang. Itu kan iming-iming yang luar biasa. Akhirnya setiap hari selama 1 bulan darahnya dilatih bagaimana caranya supaya nyublek apik nemen ya, sekaya apa set ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu namanya sebuah penghargaan dan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk meraih penghargaan tersebut. Tetapi ketika kemudian tidak ada lagi penghargaan, ya bumbu temen ya mangan saanane dereng. Kadang-kadang gabur dok ora dipikiri. Ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ketika Bapak Ibu dalam menangani siswa, dalam mendampingi siswa, itu ada 5 posisi kontrol yang
biasa Bapak Ibu jalani. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Ya. Ada orang yang suka sebagai penghukum. Ciri-cirinya itu kalau misalkan sebagai penghukum, guru itu selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan lain sebagainya. Kamu ini selalu datang terlambat, mau jadi apa kamu ini? Selalu ditunjuk-tunjuk, disalah-salahkan, kemudian dengan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Itu tipe guru dengan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya. Baru muridnya mau menyampaikan alasan, enggak Pak, soalnya saya udah kebiasaan, kamu alasan sukanya, alasan tok senengnya, padahal ya ora goroh, belum apa-apa dituduh goroh, belum apa dituduh bohong, yang akhirnya muridnya itu terbiasa bohong sekalian, ya, karena belum apa-apa sudah dikatakan bohong. Ya, itu ciri posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bangunnya lebih pagi. Kalau malam itu jangan tidur terlalu malam. Kamu itu bangunnya lebih pagi. Kalau malam itu jangan tidur terlalu malam. Jangan habiskan waktunya hanya untuk game-gamean saja, eman-eman ya, sehingga kamu tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan, berangkat ke sekolah juga kesiangan. Itu akhirnya menimbulkan anak itu merasa bersalah. Iya ya, nyong gara-gara bengi dolanan game, gara-gara saya itu mabar sama teman saya sampai jam 1 malam, akhirnya saya bangun kesiangan. Itu merasa bersalah. Anak itu akan merasa bersalah. Itu tipe pembuat orang merasa bersalah. Tetapi kedua-duanya, baik penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah, itu akan mendapatkan identitas gagal pada diri siswa. Ya, karena kalau misalkan pembuat orang merasa bersalah, ya akhirnya anak itu akan merasa bahwa saya salah, saya itu telah melakukan kesalahan. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, kayak Jakwir Cetem. Ya, murid itu seperti temannya sendiri, menggunakan alasan-alasan, ya, membuatkan alasan, kamu pasti habis bantu orang tua ya, karena makanya terlambat ya, dijak ngobrol yang enak-enak lah. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu kira-kira sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Ya, kira-kira kalau misalkan kamu selalu datang terlambat seperti ini, itu bagaimana nanti kegiatan belajar mengajar kamu dan lain sebagainya. Itu sebagai pemantau, itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Bagaimana anak itu bisa menjadi lebih baik, memahami kesalahannya sendiri, tetapi itu kontrolnya dari dalam diri anak sendiri. Ini yang dimaksud dengan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi kalau sebagai manajer ini nanti menggunakan segitiga restitusi. Nanti dalam slide selanjutnya nanti ada penjelasan tentang segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang lain di bawah juga masih banyak ya contoh-contohnya. Kalau sebagai penghukum, itu hasil yang didapat, itu anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berusaha selalu berbohong. Ya. Orang bagaimanapun kalau misalkan selalu disalah-salahkan, anak meskipun salah, ketika disalahkan pasti memberontak, pasti tidak terima. Ya.
ngedumel dan lain sebagainya lah, yang akhirnya menimbulkan kebencian pada diri anak terhadap gurunya. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, itu anak itu akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong. Supaya tidak kelihatan merasa bersalah, akhirnya anak itu berusaha untuk berbohong kepada gurunya. Ya, mangkat yang umpet-umpetan dan lain sebagainya biar tidak kelihatan terlambat. Kemudian kalau misalkan sebagai teman itu nanti akan ketergantungan hanya kepada guru tertentu, guru yang disukai saja, anak itu akan memiliki karakter yang baik, akan merubah kondisinya, tidak melakukan kesalahan lagi. Itu kalau misalkan sebagai teman akan ada ketergantungan. Sementara kalau misalkan menghadapi guru yang lain, dia akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kemudian kalau misalkan sebagai pemantau, hasilnya itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau misalkan ada guru, ya dia akan menyesuaikan, tidak akan melakukan kesalahan. Ya, tetapi kalau misalkan tidak ada guru, tidak diawasi, ya dia kembali akan melakukan kesalahan lagi. Nah, kalau sebagai manajer itu anak itu akan menguatkan pribadinya. Anak itu akan menyadari kesalahannya dan akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Ini yang dimaksud dengan motivasi internal ya, yang akan tumbuh dari dirinya sendiri, muncul dari dirinya sendiri untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Ya, dan yang lain ini masih banyak. Kalau disampaikan satu persatu mungkin akan lama ya. Next. Sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, setiap hari kita mengajar di kelas, setiap hari anak-anak itu patuh pada aturan, itu berdasarkan aturan-aturan atau tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, bagaimana caranya anak itu bisa menyadari untuk berbuat lebih baik? Itu perlu adanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib, berbeda dengan aturan kelas ya. Karena kalau tata tertib, aturan-aturan yang ada di sekolah itu bersifat subjektif. Artinya peraturan itu dibuat oleh pihak manajemen sekolah, pimpinan sekolah, atau orang-orang tertentu untuk menggodok sebuah aturan yang kemudian anak dipaksa bagaimanapun caranya supaya taat dan patuh pada aturan tersebut. Sementara yang namanya keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama antar anak-anak ya. Maka mungkin ini wali kelas ya. Wali kelas itu penting untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kebetulan saya di kelas 11-7 juga alhamdulillah sudah saya buatkan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Kebetulan saya sebagai wali kelasnya sudah membuatkan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara murid-murid, di antara siswa-siswi yang ada di kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama, keyakinan bersama, sehingga nanti ketika ada kesalahan dari siswa itu kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Next. Nah, ini contoh video ketika saya membuat keyakinan kelas di 11-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nantinya bisa kita jadikan acuan dalam proses pembelajaran, khususnya di kelas 11-7. Nah, jadi nanti
yang sudah menjadi kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama. Paham ya? Ini ada operator yang yang siap untuk mengeksekusi atau menulis. Ya, yang pertama usulan silakan. Keyakinan kelas yang pertama itu apa? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ini berdasarkan jadwal ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, pakai rapi. tiket. Membersihkan kelas itu harus tiket. Selalu botol. Tiket doang. Laksanakan tiket sesuai jadwal. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Ya. Ya. Tapi kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Sama. Yang melaksanakan tiket sesuai jadwal. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Tapi kalau ada sampah siapapun sesuai. Kemudian yang ketiga apa? Berpakaian rapi. Sesuai dari berseragam. Berseragam sesuai diri sekolah. Ya. Berseragam sesuai aturan sekolah. Laksanakan ibadah. Melaksanakan kewajiban bahasanya melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Ya, itu masuk. Melaksanakan ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Waktunya sholat. Iya. Ya. Kemudian berbicara baik dan sopan. Ya, setuju. Apa lagi? Coba lanjutkan. Apa lagi? Memelihara fasilitas kelas dan sekolah. Memelihara fasilitas kelas dan sekolah. Yang lain? Maka dalam makan kabel boleh minum tapi tidak boleh makan selama pembelajaran. Ya. Tidak boleh makan, boleh minum, tidak boleh makan selama pembelajaran kecuali atas izin guru. Ya. Terus boleh minum tetapi tidak boleh makan. Penggunaan HP gimana? Tidak boleh makan. Penggunaan HP gimana? Boleh menggunakan HP
yang ada kaitannya dengan pelajaran. Ya, menggunakan HP saat diisikan dan berkaitan dengan pelajaran. Kalau misalkan dengan HP gimana dan berkaitan dengan pelajaran. Ada lagi? Yang lain apa? Saling menghargai teman, saling menghargai dan menghormati teman, ya. Saling menghormati dan menghargai teman, saling menghargai dan tidak saling menghargai dan menghormati antar teman itu berarti ya tidak boleh membuli, tidak boleh koyok-koyokan, boleh gigit, ya. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Aduh. Kita harus patuh aja Kak. Bikin yang 10 ya. Ada lagi? Apa cukup? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat kita. Ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, nanti kita laksanakan secara bersama-sama pula, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya, demikian Bapak Ibu, tadi sebuah praktek pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas 11-7. Mungkin mohon maaf karena suaranya agak samar-samar karena rekamnya pakai HP saja tanpa ada editing dan lain sebagainya, karena saking gugupe dalam membuat presentasi seperti ini. Jadi ya saanane lah seperti itu. Ya, jadi begitu kira-kira pembentukan keyakinan kelas di sebuah kelas dengan kesepakatan bersama antara siswa yang nantinya akan dilaksanakan, dipatuhi secara bersama-sama oleh semua siswa. Nah, sekarang restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ya, bukan prostitusi. Penyebutnya prostitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid agar lebih baik lagi. Ya, intinya seperti itu. Bagaimana caranya supaya murid itu bisa karakternya terbangun lebih baik lagi, karakternya lebih positif atas keyakinannya sendiri, atas inisiatifnya sendiri, atas penguatan karakter dalam dirinya sendiri. Itu yang namanya restitusi. Next. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk penanganan kasus anak yang melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika posisi sebagai manajer, itu penanganannya itu dengan menggunakan ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Makanya ketika kita mau menggunakan segitiga restitusi ini, maka harus sudah terlebih dahulu membuat sebuah keyakinan kelas, ya, sehingga ini bisa dilaksanakan. Ya,
untuk yang pertama menstabilkan identitas. Next. Ya, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi biar identitas yang dimiliki anak itu stabil, biar anak itu tidak terlalu murung terlalu dalam penyesalan melakukan kesalahan, itu maka dilakukan penstabilan identitas, ya, menstabilkan identitas. Contohnya misalkan seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Wajar kamu itu melakukan tindakan seperti itu. Saya juga dulu ketika masih sekolah pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Ya, ketika anak datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Saya bangunnya kesiangan, soalnya semalam main game. Iya ya, memang main game itu asik. Ya, main game itu kadang sampai lupa waktu. Ya wajar lah kalau misalkan kamu itu akhirnya bangunnya kesiangan. Jadi anak itu tidak merasa terpojokan di situ ya. Ada kestabilan identitas yang dimiliki oleh anak. Oh, ternyata bukan cuma saya sendiri yang melakukan hal-hal seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan atau kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebebasan, kasih sayang, atau bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Satunya lagi kekuasaan. Masih ada satu lagi, kekuatan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, dan kekuasaan. Ya, penguasaan itu kebutuhan dasar manusia. Ya, anak itu kesenangan ya, mohon maaf. Kekuatan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, dan kesenangan. Ya, anak itu melakukan kesalahan itu kadang-kadang ya seringnya itu ya berdasarkan ini. Karena anak itu pengen bebas. Dasar bocah bedut nemen pak, sering nemen melakukan kesalahan seperti itu. Ya karena anak itu pengen ada kebebasan. Dia itu memiliki kesenangan dalam dunia tersebut. Ya, sehingga bagaimana caranya biar anak itu mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, contohnya ya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kamu mau nggak kira-kira biar nanti datangnya tidak terlambat lagi, biar berangkat sekolah itu lebih pagi lagi? Kira-kira ada keinginan ke arah situ apa enggak? Ya, kita tanyakan hal-hal yang seperti itu kepada anak, sehingga anak itu akhirnya akan berpikir. Setelah identitasnya disestabilkan, kemudian anak itu akan berpikir, oh iya ya, saya memang harus memperbaiki kesalahan saya. Ya, ya mau pak, saya mau memperbaiki kesalahan saya tidak akan datang terlambat lagi. Benar, kamu akan memperbaiki kesalahan, kamu tidak akan datang terlambat lagi. Apa benar seperti itu? Itu nanti kita tanyakan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Kira-kira kalau kamu terlambat terus nanti pelajaran kamu ketinggalan apa enggak? Ya, kita tanyakan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kamu terus-terusan terlambat seperti itu, nanti bagaimana orang tua kamu? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu misalkan seperti itu? Ya, apa kamu nggak sayang pada diri kamu sendiri misalkan? Ya, kira-kira seperti itu. Kita menanyakan keyakinan yang ada pada diri anak tersebut ya. Jadi anak itu nanti akan berpikir, akan memiliki keyakinan, ya ketika saya kemudian memperbaiki kesalahan saya, maka hidup saya insya Allah akan lebih baik lagi. Saya akan lebih tenang, saya tidak akan memikirkan hal-hal yang di luaran sana ya, bergaul dengan anak-anak yang kurang baik misalkan seperti itu. Itu akan ada muncul keyakinan-keyakinan yang
timbul di dalam diri anak tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Next. Nah, ini simulasi penanganan siswa terlambat dan penanganan siswa berkelahi. Ini video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kenapa kan itu? Jadi kamu ya sekarang. Ya. Kenapa tadi terlambat? Saya tadi membantu orang tua membersihkan rumah, tapi tidak lihat jam, Pak. Hingga terlambat. Emangnya nggak ada jam yang terpasang di dinding? Ada, Pak, tapi tidak seperti Apa kamu bantu apa? membersihkan rumah seperti menyapu, ngepel, cuci piring. Tapi ya memang wajar sih menurut saya. Bantu orang tua juga salah satu kewajiban anak. Ya. Tapi mestinya kan kamu konsentrasi. Artinya karena kamu ini masa sekolah, selain bantu orang tua juga. Emang kamu nggak ngomong sama orang tua? Orang tua nggak mengingatkan? Sudah mengingatkan, tapi saya pastikan membersihkan rumah. Tinggal rumah. Ya sudah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kamu tahu aturan masuk sekolah itu kira-kira jam berapa? Jam 7 pagi sudah ditutup. Nah, kamu tadi berangkat jam berapa? Saya tadi berangkat jam 7 kurang 10. Sampai sekolah Jam 7 lewat 3. Berarti terlambat 3 menit. Kamu tahu tata tertib yang sudah kita sepakati bersama? Ya, itu tata tertibnya berangkat jam 7 sudah sampai di sekolah. Kamu terlambat. Nah, konsekuensinya kira-kira apa? masuk ke PK. Masuk ke PK, enggak sekolah. Terus kamu janji akan mengulangi kegiatan. Nah, konsekuensinya kira-kira apa? Masuk ke PK. Masuk ke PK, enggak sekolah. Terus kamu janji akan mengulangi kegiatan, mengulangi ini lagi apa enggak? Tidak mengulangi. Ya sudah. Jadi nanti karena ini sudah kamu sudah mengakui kesalahan dan kamu berjanji ya, tapi benar ya janji ya. Saya ini tidak akan mengulangi lagi sehingga nanti mulai besok dan seterusnya itu ya diatur lah. Kalau kamu bantu orang tua, ya saya kira wajar bantu orang tua, tapi kamu juga harus ingat waktu. Kamu harus tahu jam waktunya. Kalau waktunya sudah harus berangkat ya berangkat. Orang tua saya yakin pasti mengingatkan, ya kan? Orang tua mengingatkan ya kamu harus mengindahkan, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu oke, silakan kamu kembali ke kelas. Ikuti pelajaran sampai selesai. Ya. Terima kasih Pak Canif, saya terkesan dan senang dengan model penanganan kasus yang Bapak lakukan dan membuat kami merasa nyaman, tetapi juga membuat kami sadar akan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya, nanti kita ya silakan masuk. Ya, Pak.
Masuk. Ya, Kamu kenapa tadi kok kalian berkelahi seperti itu? Tadi dia ngegempel saya, Pak. Maksudnya bercanda Pak. Jadi sesama teman bisa bercanda Pak. Tapi kan bercanda juga ada batasnya. Ya wajar orang bercanda. Saya juga orangnya suka bercanda, suka guyon. Ya. Tapi harus ada batas-batasnya. Yang namanya kepala itu kan mahkota. Kepala itu lambang kehormatan manusia. Orang itu merasa terhina kalau misalkan kepalanya itu dipegang. Ya, kamu tahu itu kan. Dan kamu seharusnya jangan emosi seperti itu. Ya saya wajar lah. Saya anggap wajar kamu itu marah, emosi karena kepalanya dipegang-pegang. Saya kira wajar seperti itu. Tapi kamu juga harus bisa mengontrol emosi. Iya kan? Iya. Kalian tahu kesepakatan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas kita, kalian tahu apa itu? Nah itu kalian sudah tahu, saling menghormati, saling menghargai antar sesama teman. Jadi antara teman yang satu dengan teman yang lain harus akur, ya harus akur, nggak boleh berantem, nggak usah, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Kalian sudah tahu. Nah setelah kalian tahu, kemudian gimana kira-kira selanjutnya kalian? Saya bersedia minta maaf. Kamu akan mengulangi perbuatan itu lagi apa enggak? Janji tidak akan mengulangi ya. Ya udah sekarang silakan kalian. Ya. Demikian Bapak Ibu, sebuah video simulasi penanganan kasus dari siswa. Yang pertama kasus terlambat dan yang kedua adalah kasus anak berkelahi. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita menangani anak yang bermasalah, itu yang pertama kita tidak boleh istilahnya menghakimi siswa itu di depan teman-temannya. Ya. Sebisa mungkin tidak menyalahkan anak di depan teman-temannya. Kita bawa mereka atau dia ke ruangan kita dengan 4 mata, atau kalau misalkan yang melakukan adalah 2 orang ya berarti 6 mata dengan kita ya. Kita ngobrol dengan cara yang baik-baik dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi tadi sudah saya sampaikan tadi. Ya, itu contoh saja untuk penanganan kasus. Bapak Ibu, ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang diambil dari buku yang berjudul Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa yang namanya kebebasan, yang namanya kemerdekaan itu bukan berarti saya itu lepas dari perintah-perintah dari orang lain. Bukan berarti kemudian bangsa Indonesia tidak lagi didikte oleh Belanda. Tapi bagaimana bangsa Indonesia itu bisa memerintahkan dirinya sendiri. Bagaimana saya itu bisa memerintahkan diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang namanya merdeka. Jadi yang namanya merdeka menurut beliau tidak hanya terlepas dari kungkungan, tidak hanya terlepas dari perintah-perintah orang lain, tetapi juga bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri. Ya, next. Demikian Bapak Ibu acara diseminasi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya refleksi, saya minta Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan ini, 3 pertanyaan ya.
Bagaimana menurut Anda, menurut Bapak Ibu, pemaparan pada diseminasi kali ini? Monggo yang bersedia, Pak Giarto barangkali, atau yang lain, Pak Romandi. Ya. Menurut saya pribadi ya, ini pemaparan pada diseminasi hari ini oleh Pak Hakim ini sudah bagus, luar biasa, mantap itu. Ngopi Ini luar biasa. Dan cuma ada yang perlu ditambahi kayaknya Pak, yaitu contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya tadi yang di video hanya 2 ya, yaitu tentang keselamatan dan perkelahian. Mungkin nanti ditambah rokok, udun. Ya, siap. Itu caranya gimana? Tapi keseluruhan udah bagus. Oke. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Pak Rohmandi. Ya, memang untuk contoh kami hanya menyajikan 2 saja, karena yang baru terekam oleh kamera ketika menangani kasus ya baru 2 itu. Yang lain tidak terekam oleh kamera, karena tidak direncana. Kemudian yang kedua, apa yang Anda dapatkan dari diseminasi hari ini? Monggo Pak Lulus. Apa yang Anda dapatkan dari diseminasi hari ini, ya terutama untuk saya pribadi, dan juga ada sebenarnya bahwa penanganan kasus itu tidak mesti dengan hukuman dan hukuman. Nah, kalau itu hukuman itu efeknya jangka panjang. Dengan adanya ini berarti kita tidak ada ilmu yang kita dapatkan tadi bahwa kita dengan harus kekerasan atau dengan pendekatan dan seperti kita teman atau sebagainya, dan perkara tidak langsung menghakimi dan tulus, insya Allah ya kita akan bermanfaat bagi kami. Oke, baik, terima kasih Pak Lulus Wijayanto. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas setelah mengikuti diseminasi hari ini? Monggo Pak Nurul. Apa yang akan Anda terapkan di kelas setelah mengikuti diseminasi hari ini? Dari yang Pak ya sampaikan atau disosialisasikan mengenai suatu pembelajaran di mana ada namanya konsekuensi, ada namanya suatu hukuman, dan ada namanya suatu restitusi, ya, yang mana itu sebenarnya di dalam satu kegiatan belajar mengajar saling berkaitan. Kalau dulu kemudian saya menjadi suatu pendidikan itu masih tidak asing namanya hukuman. Namun dengan adanya sosialisasi di diseminasi ini dari Pak Hanif, jadi saya akan melakukan suatu kegiatan belajar yang menyenangkan dalam arti dengan cara pendekatan terhadap anak didik saya, terhadap siswa-siswi di dalam pembelajaran, tidak dengan cara kekerasan ataupun dengan cara hukuman, namun dengan cara restitusi atau dengan kesepakatan yang telah disepakati di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara diseminasi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk Bapak Ibu semuanya, dan yang lebih penting adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita, untuk memiliki karakter yang lebih baik, untuk menjadi murid-murid yang memiliki karakter yang mulia sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Selawi. Saya Ahmad Hanif, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Selawi, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.